Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Paradigma 45. Sahabat Paradigma 45, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga keutuhan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, sahabat Paradigma 45, pada kesempatan ini kemudian kita akan menampilkan pengakuan dari Kiai Syarifuddin Tegal atas dugaan yang dilakukan oleh oknum yang kemudian lewat di depan rumahnya, kemudian mengintimidasi dan menggertak Kiai Haji Syarifuddin. Bahkan orang yang kemudian itu yang disampaikan ciri-cirinya oleh Kiai Haji Syarifuddin bahkan menggertak untuk membunuh Kiai Haji Syarifuddin, dan sempat mengatakan di hadapan istrinya bahwa Syarifuddin mau mati loh. Saya kira ini adalah pernyataan yang kemudian keliru hanya karena kepentingan sekelompok orang yang kemudian hari ini berdebat soal nasab dan kalah argumen dari Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani, dan tidak bisa membantah tesis penelitian dari Kiai Haji Ma'ruf Al-Bantani. Ya, saya jujur bahwa merinding ketika saya dengarkan dan secara seksama atas pengakuan Kiai Haji Syarifuddin ini yang mengaku digertak dan bahkan digertak untuk kemudian dibunuh, dan orang itu sempat mengatakan bahwa Syarifuddin mau mati seperti itu. Jadi hal ini kemudian diungkapkan oleh Kiai Haji Syarifuddin dan pada beberapa hari yang lalu Kiai Haji Syarifuddin telah melapor ke pihak kepolisian di Polsek Tegal, di polsek sekitar lingkungan beliau. Untuk itu mari langsung saja kita saksikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarifuddin atas pengakuannya yang menerangkan terkait orang yang kemudian yang coba untuk kemudian mengintimidasi beliau. Mari langsung saja kita saksikan. Kebetulan depan rumah saya itu kan persis ada jalan kecil yang mau bisa, tetapi ke sana betul. Jadi kalau sepeda motor itu utara selatan utara, itu dari arah selatan ke utara. Ciri-cirinya dia pakai sarung, kemudian dia pakai kaos atau baju lengan pendek. Itu persis di depan rumah itu sambil menoleh ke bahasa Jawa, ngelinguk tempat kami sambil berteriak, "Hei Syarifuddin," atau mungkin anak embel-embel, "Hei Ustaz Syarif, pon siap mati." Nah, kalimatnya kurang lebih seperti itu, tapi yang mendengar langsung istri saya. Jarak antara orang yang berkata-kata tersebut dengan istri saya kisaran antara 2 meter. Nah, di depan berarti ya? Ya, di depan rumah. Dan bentuk laporannya, pengaduannya sudah kami sampaikan ke Polsek Talang. Nah, itu yang naik sepeda motor pakai sarung, pakai helm atau kaos, nggak pakai helm, 1 orang. Cuma 1 orang pakai naik motor ya? Orang. Di polisi tidak ada CCTV? Nah, itu saya nggak tahu. Nanti kalau ada CCTV belum menghubungi nggak balik. Kemungkinan motivasinya kayaknya rangkaiannya peristiwa rencana kehadiran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mau ngisi acara Maulid Nabi di daerah Bejagung, Randu Dongkal, Pemalang. Bukan acaranya malam Selasa. Kenapa kemudian memprediksi berkaitan itu? Karena 2-3 harinya itu ada informasi bahwa ada sekitar 36 dari kelompok Majelis Taklim, dari kelompok paguyuban atau mungkin pondok pesantren yang kalau kita lihat di susunannya itu kayaknya dari kelompok Ba'alawi atau kelompok Habib lah, itu nggak mau di Bejagung itu Kiai Haji Imaduddin Usman itu hadir. Kiai Imaduddin atau Yabes? Itu Kiai Imaduddin. Iya, Kiai Imaduddin ya. Itu Kiai Imaduddin mau datang di Bejagung, ada sekitar 36 yang menolak
dari kelompok beberapa yang ada di Kabupaten Pemalang. Jadi penolakannya bukan di desa setempat, tapi beberapa kecamatan yang ada di kabupaten. Dengan alasan apa penolakannya? Alasannya itu kalau aku lihat di apa ya, semacam kayak konsiderannya itu ya, mereka beranggapan bahwa kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu tidak sesuai dengan apa yang realita menurut mereka. Artinya itu fitnah lah menurut mereka, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Contoh yang paling Biar nanti ada faktanya ini ya. Kepada Bupati Pemalang sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir kepada Kepala Desa Menjagung. Intinya ada sekitar 33 dari beberapa majelis taklim, paguyuban, ponpes di Kabupaten Pemalang itu menolak kedatangan mubalik kontroversial yang bernama Kiai Haji Imaduddin. Ini aku kebetulan masih ada 36 itu sudah. Nah, setelah mendapatkan informasi seperti ini, saya itu kemudian menanyakan lebih lanjut lah, diantaranya dengan Komandan Banser dari Kabupaten Pemalang yang saya kenal lama. Dia itu adalah katakanlah murid saya di Kebanseran. Saya juga pernah jadi pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor. Makanya yang inti diskusi kami itu ada di rekaman. Kesimpulannya rekaman itu bahwa Komandan Ali Maksum itu siap untuk mengamankan acara. Karena memang sudah ada perjanjian antara kubu atau kelompok yang menolak dan panitia itu sudah dimediasi oleh Polres Pemalang. Saya juga memberikan saran kepada Banser Pemalang waktu itu untuk tetap pada posisi tengah. Nah, itu kemudian obrolan kami itu terekspos ke medsos yang sehingga mungkin ada pihak-pihak yang nggak suka saya Syarifuddin Santideso itu ikut campur. waktu itu diminta atau memang Betul. mediasi itu? Jadi mediasi itu saya yakin ini adalah permintaan dari pihak aparat. Jadi, karena memang ada sempat yang saya dengar 2 atau 3 kali itu untuk dipertemukan 1-2 sampai kemudian akhirnya dimediasi oleh Polres. Artinya tetap supaya diadakan. Dan alhamdulillah terlaksana. Di tanggal 18 Kiai Imaduddin Abbas hadir, pengajian juga berjalan normal, dan tidak ada apa itu gesekan atau kemudian timbul fitnah setelah itu. Dan saya juga hadir, saya ada hadir di sana, aman-aman saja. Baru kemudian muncul teror itu ya? Ya, walaupun sebenarnya itu kan ya benar itu, jadi harinya itu kan jelang pelaksanaan. Jadi terornya itu hari Senin, ya terornya hari Senin, pelaksanaannya malam Selasa. Oh, sehari sebelum ya Pak ya? Iya. Tanggal berapa Pak? Itu tanggal untuk teror ataupun ya orang yang melakukan dugaan ancaman pembunuhan itu tanggal 18 September hari Senin. Siang 12.30 siang. Sendirian Pak? Ya, menurut informasi istri saya sendirian. Orang yang melakukan dugaan ancaman pembunuhan itu tanggal 18 September hari Senin. Siang 12.30 siang. Sendirian Pak? Ya, menurut informasi istri saya sendirian. Untuk tindak lanjut pelaporan? Kami sudah mengantar istri saya karena yang bersangkutan langsung atau berkaitan langsung istri, maka beliau yang langsung membuat laporan atau yang mengajukan, saya mendampingi. Dan itu kemarin sempat saya mendengar informasinya, alasan untuk melaporkan ya karena beliau, istri saya merasa terganggu psikologis. Diancam ya Pak? Ya, merasa takut dan lain sebagainya. Wajar wong wadon sing lanange pati-pateni ya
dia sedih lu, kecuali wong kuantum sing alhamdulillah nanangnya mati aku jadi raga. Tapi sampai sekarang pelaku belum tertangkap. Oke. Sampai dengan hari ini kami menunggu kinerja kepolisian. Sifatnya kami menunggu dulu sampai nanti kemudian ada hal-hal yang perlu kita cari tahu ya nanti. Kita intinya menunggu lah. Tapi sudah teridentifikasi siapa pelakunya? Ya kalau boleh jujur ya, itu orang-orang itu ya kelompok yang dulu di tahun 2018 itu mempersekusi saya lah di rumah ini. Oh, pernah begitu? Saya pernah dipersekusi sekitar tahun 2018. Memang orang-orangnya memang ada di data itu. Apa itu? Oh enggak, kalau yang tadi itu kan Pemalang, ini Pemalang tadi Pemalang. Kali ini kantornya itu ya. Ya, saya kira demikian apa yang kemudian menjadi pengakuan dari Kiai Sarifuddin yang kemudian menjelaskan kepada kita dan menjadi pelajaran buat kita semua bahwa ada memang sekelompok orang yang kemudian tidak suka dengan hasil penelitian dari Kiai Jamaluddin Al-Bantari karena saat yang pada saat dilakukan hal itu oleh oknum ini adalah pada waktu Kiai Haji Jamaluddin Al-Bantani mau hadir di kampung beliau untuk kemudian membawakan tausiah di hadapan para jemaah. Ya, yang paling mengagetkan kita adalah pengakuan dari Kiai Sarifuddin bahwa yang kemudian menggertak beliau itu adalah orang yang sama yang pernah kelompok yang sama yang pernah melakukan persekusi terhadap beliau di beberapa tahun silam. Ya, jadi saya kira memang kelompok ini adalah kelompok yang arogansi dan selalu membuat keonaran dan melakukan intimidasi dan persekusi terhadap kiai-kiai Nusantara karena merasa diri sebagai orang yang paling mulia karena mungkin menganggap diri sebagai cucu Nabi, padahal akhlak dan perilakunya tidak mencontohkan mereka adalah cucu Nabi. Untuk itu mari terus kita saksikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.